Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pola candlestick di binomo, teman-teman ya. Ini video edukasi yang saya bagikan ke teman-teman yang sudah join di grup saya aja ya. Dan saya bagi 3 pola candlestick, teman-teman. Ada yang di uptrend, ada yang di downtrend, ada yang di sideways juga. Nah, sekarang saya akan kasih tahu dulu pola candlestick apa saja yang kita andalkan untuk pembalikan, misalnya di downtrend ya. Misalnya di downtrend, pola candlestick yang akurasinya tinggi yang pertama ada namanya itu bullish engulfing ya. Misalnya di sini terjadi candle merah, terus ada candle hijau yang gap. Nah, gap itu dia ini kan penutupan harga. Nah, ini pembukaannya ke sini, teman-teman. Itulah gap ya. Terus terbentuk seperti ini, candlenya panjang melebihi candle sebelumnya. Nah, ini kalian bisa lakukan buy di sini 2 menit, 3 menit, teman-teman, atau 1 menit juga boleh ya. Ini candlestick pembalikan harga, pola candlestick untuk di downtrend. Nah, yang kedua adalah pola candlestick namanya itu piercing line, teman-teman. Piercing line itu dia gapnya di sini tapi setengah body ya. Ini juga bisa kalian andalkan untuk buy di sini, teman-teman ya. Di sini kalian bisa buy 1 menit, 2 menit, 3 menit sama aja, tapi di detik 30 kalau untuk kalian mau buy 1 menitan, teman-teman ya. Berbeda dengan ketika di all in trade, kalian bisa buy di detik 00. Oke, yang kedua itu piercing line. Yang ketiga adalah harami, teman-teman. Sebenarnya udah saya sampaikan juga ya, cuman masih banyak aja yang request untuk versi binomonya, padahal sama aja dengan all in trade. Nah, ini misalnya terjadi candle merah. Bentar teman-teman. Misalnya terjadi candle merah ya. Nah, dia gapnya di dalam body di sini, tapi candlenya kecil, maksudnya tuh tidak ke atas ya, tidak melebihi candle sebelumnya di dalam body, baik itu bawahnya atau atasnya, itu harus di dalam body. Nah, ini namanya harami. Kalian bisa buy di sini di detik 30 ke atas, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, itu pembalikan harga pokoknya. Kalau misalnya kalian menemukan candle-candle yang tadi, itu adalah pembalikan harga, teman-teman. Yang selanjutnya adalah bullish ladder bottom, teman-teman. Gapnya di mana? Gapnya mirip harami di sini, tapi dia ke atas. Nah, kayak gini. Ini namanya bullish ladder bottom. Kalian bisa buy di sini, teman-teman. Itu berlaku untuk downtrend, teman-teman ya. Dan kalian bisa buy 1 menit, 2 menit. Misalnya di sini kalian buy 1 menit, di detik 30 ternyata dia merah, kalian langsung buy lagi di detik 30 ya, karena itu mungkin saja koreksi harga, teman-teman. Tapi ini akurasinya bagus kalau misalnya kalian pakai di downtrend, teman-teman, atau di uptrend. Di uptrend juga tinggal dibalikin aja, yang awalnya merah kalian balikin jadi hijau ya. Kalau di uptrend tinggal dibalik aja kayak gitu. Yang selanjutnya adalah morning doji star, teman-teman. Ketika misalnya ada candle merah terus dia gap di sini, nah ya, bentukannya kayak gini, itu dia pertanda mau ke atas, teman-teman. Ini gap ya. Kalau misalnya nggak gap, itu kan di sini dia dojinya di sini kalau nggak gap. Tapi kalau gap dia loncat ke bawah sedikit ya, terbentuklah doji dia di sini gap ya. Kalau misalnya gap kan di atas ya, kalian bisa OP di sini di detik 30 buy, baik itu 1 menit, 2 menit, 3 menit, teman-teman. Itulah kojo andalan saya atau candle andalan saya untuk menunggu pembalikan harga, teman-teman. Nah, untuk penerusan misalnya lagi di uptrend atau di downtrend, kalian bisa tunggu candle seperti ini. Misal di uptrend nih, untuk mengetahui dia akan meneruskan, kalian bisa menunggu candle seperti ini, misalnya hijau. Dia gap di tengah body, di sini hijau lagi. Dia gap lagi di tengah body. Nah, ini candle kuat naik, teman-teman ya. Kalian bisa buy di sini. Ini untuk candle penerusan ya. Kalian bisa buy di sini. Sementara untuk kalau di uptrend sama aja, tinggal yang tadi itu yang saya kasih ke kalian dibalik. Sebenarnya ada banyak, teman-teman, cuman yang akurasinya tinggi itulah yang saya tadi bagikan ke kalian ya.
sisanya akurasinya ya gitu ya, yang paling tinggi yang itu. Jadi kalian kalau misalnya menunggu untuk pembalikan harga di uptrend, tinggal dibalik aja. Awalnya itu kan tadi merah dulu saya ya untuk downtrend, kalian tinggal balik hijau dulu. Berarti kalau di uptrend tinggal gitu aja teman-teman, sama aja engulfingnya, baik haraminya, baik morning starnya, baik piercing lainnya itu tinggal dibalik aja. Kalau misalnya di uptrend hijau dulu baru merah, kalau misalnya di downtrend merah dulu hijau, candlenya kayak gitu. Nah sekarang di sideways, pola-pola seperti apa saja yang bisa kalian andalkan di sideways. Yang pertama teman-teman, yang pertama adalah semisal kalian menemukan candle hijau ya seperti ini, terus dia kayak palu ya, palunya dia bodinya di bawah, yang kedua palunya body di atas. Kalian bisa sell di sini teman-teman. Ya di detik 30 di sini kalian bisa sell. Itu untuk warna hijau. Nah, kalau warna merah tinggal dibalik. Kalau warna merah dia palunya di atas dulu. Ini untuk di sideways ya. Sideways itu market yang bergelombangnya kayak gini, yang datar ya, nggak naik nggak turun, itu sideways. Yang warnanya itu dia bergantian ya. Kalau ini kan hijau enggak. Kalau sideways itu paling 2 warna 3 warna ganti lagi, 2 warna 3 warna ganti lagi, itu sideways teman-teman. Dan harus seimbang antara merah dan hijaunya kalau sideways. Oke, kalau misalnya merah tinggal dibalik aja. Kalau merah berarti di atas dulu kayak palu ya, terus bawah kayak palu. Nah kalian bisa buy di detik 00 teman-teman ya, kalian bisa buy di detik 00. Terus apalagi momen selanjutnya adalah kayak gini teman-teman. Misal kalian menemukan momen kayak gini, kebalik. Kalau hijau kayak gini ya, terus di sini kayak gini, kalian bisa sell di sini di detik 30. Di sini di detik 30 bisa sell, tapi ini sideways teman-teman. Jangan kalian pakai di uptrend atau downtrend. Atau misalnya merah tinggal dibalik aja teman-teman. Kalau merah seperti ini teman-teman. Nah bentukannya seperti ini. Kalian bisa sell teman-teman di sini. Bisa buy, bisa sell, bisa buy. Salah. Bentar. Kalau merah dia gini. Kalau itu hijau ya. Kalau merah gini. Kalian bisa buy di sini di detik 30 teman-teman. Bentukannya gini. Dia sumbunya di atas yang pertama, yang kedua sumbunya di bawah. Kalian bisa buy di sini. Sorry yang tadi salah ya, jangan keliru. Oke, paham teman-teman? Nah, yang selanjutnya adalah pola gap sejajar teman-teman, yang sering saya upload di YouTube, baik itu di Olimtrade ataupun di Binomo. Gap sejajar itu dia, misal kalian menemukan candle hijau kayak gini sideways ya, candle hijau bagusnya. Tapi kalau gap sejajar ini berlaku sih di semua tren teman-teman, baik itu di sideways, uptrend atau downtrend, tapi bagus akurasinya banget itu di sideways kalau untuk sekarang. Nah misalnya kalian menemukan candle hijau, kan ini pembukaan harga ya, dia pertama kali buka harga tuh di sini, terus ke atas nutup di sini. Tetapi ketika tutup harga di sini, dia tidak buka harga di sini. Biasanya kan normalnya di sini buka harganya, baik itu jadi hijau ataupun dia ke bawah jadi merah. Tetapi kalau misalnya gap sejajar, dia balik lagi ke bawah sini teman-teman. Nah kalian ketika dia loncat ke bawah sini, kalian langsung hajar buy di detik 30 teman-teman. Dan itu akurasinya keren banget. Atau misalnya yang warna merahnya ya, tinggal dibalik aja. Kalau warna merah misal kayak gini teman-teman, dia misalnya merah ya, terbentuk candle merah, dia pembukaan harganya di sini, sempat ke bawah dulu, terus ke atas dulu, penutupan harga di sini. Tetapi harusnya kan di sini kalau normal ya, pembukaan harga candle selanjutnya
Kalau misalnya gap sejajar, dia pembukaan harganya ke atas lagi ke sini teman-teman. Ketika dia buka harga di sini, kalian langsung hajar sell di detik 30 teman-teman. Kalau misalnya telat dikit ke bawah dulu, kita nyampainya di detik 28, nggak apa-apa, masih bisa teman-teman ya. Itulah gap sejajar teman-teman. Nah, untuk teknik gerak di binomo sebenarnya hanya bisa dilakukan di detik 30 teman-teman ya. Kalau di all trade kan saya ada di detik 00, ada di detik 7, ada di detik macam-macam lah ya, 20, 40. Kalau di binomo hanya di detik 30. Cara menganalisanya seperti apa teman-teman? Cara menganalisanya yang pertama, kalian harus melihat 5 detik terakhir teman-teman. 5 detik terakhir sebelum kita OP, berarti dari detik berapa? Dari detik 35 teman-teman ya. Kita harus pantau dari detik 35. Ketika dia bergerak ke bawah detik 35 pendek ya, lambat. Jadi ada dua gerakan yang kita analisa teman-teman. Yang pertama lambat, yang kedua cepat ya. Ketika kita mendapati pergerakan yang lambat teman-teman, ketika kita mendapati pergerakan yang lambat di detik 35, aduh jadi pink, detik 35 terus dia ke bawah ya, detik 35 lambat itu bergeraknya pendek dan satu kali 1 detik gerakannya. Kalau cepat itu pendek bisa 2 kali gerakan dalam 1 detik, bisa 3 kali, atau pergerakan 1 kali tapi panjang, itu cepat ya. Saya ulangin, pergerakan lambat itu pergerakan yang bergerak 1 detik 1 kali pendek. Pergerakan cepat adalah pergerakan yang bergerak 2 kali 1 detik atau 3 kali 1 detik pendek, 2 kali 1 detik pendek, 3 kali 1 detik pendek, atau 1 detik 1 kali tapi panjang, itu masuk pergerakan cepat. Nah, ketika misalnya kalian mau OP di detik 30 menggunakan teknik pergerakan, ketika ada pergerakan lambat detik 35 ke bawah pendek, terus dia gak ada gerak lagi sampai detik 30 ya, berarti 34, 33, 32, 31 nya itu tidak ada gerak. Gerakan terakhirnya di detik 35, kalian OP buy teman-teman. Ketika dia ada gerak lagi, misalnya ini ke atas, ke bawah ya, di detik 31 misalnya dia ke atas. Kalau misalnya seperti ini ya, 2 gerakan, 35 ke bawah, 31 ke atas, OP nya buy teman-teman. Oke, ini 1 gerakan 35, 31 ya, 2 gerakan, atau 3 gerakan, 32 ke bawah. Kalian pilih mana? Tetap aja diambil pergerakan terakhirnya, yaitu 31 atas teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya dia tidak ada gerak ya, 35 aja ke bawah, itu kalian OP-nya buy teman-teman ya. Kalau misalnya di detik 34 gerakannya dia terjadi di detik 34 ke bawah ya, lambat, kalian OP apa? Kalian tetap OP buy. Kalau misalnya tidak ada gerakan lagi sampai detik 30 ya. Kalau ada 2 gerakan ya ambil yang terakhirnya. Itu kalau misalnya di detik 34. Kalau 33 gerakan terakhirnya, 32, 31 gak ada gerakan, kalian jangan OP. Kalau misalnya pergerakan terakhirnya di detik 32 ke atas, detik 35 ke bawah, kalian OP-nya yang 32-nya teman-teman, yang ke atas ya, pergerakan terakhirnya yang diambil. Kalau misalnya 3, nah ini nih beda nih, kalau kayak gini beda lagi, 32 ke atas, 31 ke bawah, yang diambil pergerakan terakhir bukan, yang diambil pergerakan detik 32. Kalian OP buy di detik 30. Itu kalau misalnya menggunakan pergerakan. Tetapi tetap teman-teman, semua strategi ini yang saya ajarkan ke kalian, akurasinya tidak 100% pasti profit. Kalian harus tahu kondisi marketnya dulu teman-teman. Jadi kalian sebelum trading cobain dulu di akun demo apakah lagi sesuai dengan strategi atau tidak. Baik itu strategi pola candlestick yang tadi. Kalau pola candlestick kalian jangan terlalu bingung ya, kalian bisa langsung, asalkan sesuai kriteria di uptrend atau downtrend. Kalau misalnya menggunakan teknik ini, kalian benar-benar harus nyoba dulu. Tetapi sekalinya akurasinya lagi bagus, wah mantap banget teman-teman. Nah itulah teknik OP untuk perlambatan atau teknik gerak teman-teman. Sekarang teknik cepatnya.
Kalau misalnya kalian menemukan pergerakan cepat, kebalikannya pokoknya teman-teman, kebalikan dari yang lambat barusan. Kalau misalnya kalian menemukan pergerakan cepat ya, di detik 35 dua kali gerakan ke bawah, tak tak, dua kali gerakan, detik 35 satu detik dua kali gerakan maksudnya ya, detik 35 nggak ada gerak lagi sampai detik 30, diam aja dia, nggak ada gerak, kita OP nya sell teman-teman ya. Kalau misalnya dia terjadi sama kayak gini, terus di detik 34 kalian OP nya sell juga sama teman-teman, perlakuannya dengan detik 35. Kalau misalnya dia pergerakannya di detik 32 cepat ke bawah ya, satu detik 3 kali gerakan, misalnya detik 32, kalian OP nya detik 30 buy teman-teman. Kalau pergerakannya di detik 31 ke atas misalnya cepat ya, OP nya dia pembalikan arah teman-teman ya, misalnya ke atas cepat detik 31, tek 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 ke atas cepat, kita OP nya ini 31 ya, kita OP nya di detik 30 ke bawah teman-teman. Pokoknya dilawan gerak. Kalau misalnya dia pergerakannya dari detik 32 31, ketika dia pergerakan terakhirnya cepat di detik 32 31, kita lawan arah teman-teman. Kalau misalnya pergerakan terakhirnya di detik itu, kalau misalnya pergerakan terakhirnya di detik 35 34, kita penerusan arah teman-teman. Misalnya detik 35 cepat ke atas, dia misalnya ya, saya gambarin biar nggak pusing, detik 35 dia cepat ke atas beberapa kali gerakan dalam satu detik, detik 3 sampai detik 30 dia nggak ada gerak, kita OP nya buy teman-teman ya. Detik 34 juga sama perlakuannya seperti itu, paham ya? Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian nanti bisa tanyakan di edukasi ya, bersama saya di live edukasi, atau bisa ditanyakan di Telegram. Kalau misalnya saya ada kesempatan, saya pasti jawab buat teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk materi edukasi di Binomonya. Sampai ketemu di live edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.